Maka jika kita telah memahami bagian-bagian dari batin diri kita yang merupakan anugerah Allah, merupakan 7 sifat ma'ani, pada puncaknya memahami perjalanan huruf hijaiyah adalah memahami perjalanan titik menuju kesempurnaan sifat-sifat dari sifat Asmaul Husna. Sedangkan bentuk daripada huruf merupakan suatu penjelas keadaan zahir, bagaimana suasana, keadaan perjalanan kehidupan ataupun makom dari diri Bani Adam. Dan titik menjelaskan dalam keadaan titik bagian apa yang sangat berperan ketika masing-masing huruf berbeda bentuknya. Maka dengan kita memahami 7 sifat batin ini, inilah sebenarnya bagian daripada batin kita yang menjadi simbol adanya titik-titik di dalam huruf hijaiyah. Maka puncak daripada huruf hijaiyah yang terakhir titik menjadi huruf titik nun dan juga titik ya, pada intinya menunjukkan bagaimana perjalanan titik batin kita menuju kesempurnaan. Dan kesempurnaan sifat batin manusia itu sebagaimana tadi telah kita sampaikan, berbuah suatu sifat-sifat kebagusan, berbuah suatu sifat-sifat keluhuran. Maka dari itu, mengapa Allah menjadikan Nabiullah Adam alaihissalam sebagai khalifah fil ardi? Semua dikarenakan Allah hendak mewariskan sifat-sifat keluhurannya kepada Bani Adam. Allah hendak menunjukkan kepada malaikat bahwasanya insan yang disempurnakan Allah, yaitu insan kamil, yaitu khalifatullah, sangat dilebihkan dari makhluk yang lain dikarenakan adanya 7 sifat batin ini yang berbuah menjadi 99 sifat Asmaul Husna yang benar sesuai dengan kenyataan perilakunya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Maka untuk mengambil jalan mudahnya memahami perjalanan huruf hijaiyah insan kamil khalifatullah, bahwasanya perjalanan titik yang merupakan simbol sifat batin manusia merupakan perjalanan sifat batin 7 ma'ani menuju sifat batin al-husnah. Karena sifat itu menunjukkan keadaan batin. Suatu contoh ketika kita mendengar kata Ar-Rahman, Maha Pemurah. Tentu sifat pemurah itu bukan dikarenakan kenyataan zahir, tetapi sifat batin yang mengisi relung jiwa seseorang sehingga dia bisa berbuat pemurah. Maka wujud kenyataan daripada sifat batin itu adalah perilaku. Sehingga perilaku kebaikan yang berbeda-beda di antara perilaku manusia itu menjadi sebutan macam-macam perilakunya. Dan 99 perilaku yang bisa dikenali dengan sifat-sifat Allah diibaratkan suatu contoh tadi, pemurah. Maka seseorang yang pemurah timbul dari jiwa yang belasan kasih, jiwa yang suka memberi sehingga disebut Al-Wahhab, jiwa yang luman sehingga disebut Al-Jawad, dan banyak lagi sifat-sifat batin yang merupakan buah-buah daripada perjalanan sifat 7 ma'ani tadi. Maka agar lebih mudahnya kita untuk memahami apa sebenarnya makna titik di dalam huruf hijaiyah, tiada lain, tiada bukan adalah perjalanan titik batin manusia, yaitu unsur rohani manusia, sifat batin manusia. Maka memahami huruf hijaiyah
adalah memahami perjalanan batin manusia itu sendiri. Sedangkan huruf bentuknya menjadikan suatu penjelas keadaan makom-makom kehidupan. Diibaratkan suatu keadaan perilaku, semuanya merupakan buah daripada kenyataan perilaku batin. Untuk mudahnya suatu contoh, ketika seseorang diuji dengan sifat amaroh, sifat jaya, sifat jumawa, sifat adigang, adigong, adiguna, hal itu menunjukkan keadaan bentuk huruf yang gagah tegak, berdiri sebagaimana huruf jim. Hal itu menunjukkan bahwasanya kesatuan kerohanian 7 ma'ani itu yang dikuasai oleh kolbu, namun pada kenyataannya kolbu itu dipengaruhi oleh perilaku sifat batin nafsu. Maka suatu contoh dominansi sifat-sifat turunan daripada kolbu itu menjadi pengaruh perilaku manusia, karakter manusia, perbuatan manusia, tingkah laku manusia, dan itu tergambarkan keadaan jasadnya sebagaimana bentuk-bentuk huruf hijaiyah. Sehingga titik-titik yang ada mengiringi huruf hijaiyah merupakan perjalanan hadirnya titik batin yang telah aktif, titik batin yang telah hadir sesuai proses perjalanan laku spiritual dan sesuai dengan perjalanan kehidupan dan keilmuan. Maka yang paling utama ketika kita memahami huruf hijaiyah insan kamil khalifatullah, kita harus bisa memahami apa makna dari titik-titik di dalam huruf hijaiyah. Dan ketika kita memahami berbagai macam bentuk huruf hijaiyah, kita memahami bagaimana perilaku kehidupan manusia yang bermacam-macam. Ada yang ketika orang diuji dengan kejayaan, kemegahan. Ada orang yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan penderitaan. Ada orang yang diuji dengan keilmuan, ada orang yang diuji dengan kebenaran. Semuanya berjalan sesuai dengan perjalanan kehidupan. Maka perjalanan huruf hijaiyah yang berbagai macam bentuknya itu merupakan perjalanan laku spiritual sesuai dengan proses kehidupan. Bahkan bisa naik turun. Bisa naik terus, kadang-kadang bisa turun. Itu dikarenakan untuk menyempurnakan adanya sifat itu. Ada orang yang telah soleh, tetapi dia diuji dengan kesusahan. Tiada lain bukan dia sudah paripurna ujiannya. Namun di situ Allah hendak menyempurnakan sifat batinnya manusia itu, agar sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sebagaimana Allah memberikan contoh sifat Asmaul Husna. Walaupun di dalam Al-Quran Allah berfirman, walillahi asmaul husna, bagi Allah adalah nama-nama yang baik. Ini dimaksudkan ketika Asmaul Husna itu adalah milik Allah, sedangkan kita adalah khalifahnya. Tentunya Allah juga mengajarkan kepada manusia untuk agar manusia itu berguru kepada Allah, dengan berguru bagaimana Allah menyebut dirinya dengan nama-nama yang baik itu. Mustahil Allah mengenalkan nama-nama yang baik itu ketika kita tidak mampu memahami nama yang sepadan dengan sifat yang kita miliki. Allah Ar-Rahman, Allah juga memberikan sifat Ar-Rahman kepada kita. Allah Ar-Rahim, Allah juga memberikan sifat Ar-Rahim kepada kita. Allah Al-Hakim, Allah juga memberikan sifat Al-Hakim kepada kita. Bahkan Allah As-Sabur, Maha Sabar, Allah juga memberikan sifat sabar kepada jiwa kita. Maka
Asmaul Husna tidak hanya sebatas untuk dihafal dalam bacaan, namun menjadi suatu pelajaran dan suri toladan. Sebagai suri toladan kita kepada Allah dengan berguru kepada Allah melalui memahami sifat-sifat dari asma Allah tersebut.